Dan pemirsa, saya kenalkan dulu di sebelah saya, ini pemirsa ada Pak Jaja Sulaiman, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kadispusip Kota Cirebon. Selamat pagi Pak Jaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabarnya nih Pak Jaja? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Pak Jaja sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Jaja ini pemirsa ada Kepala Seksi atau Kasih Pengelolaan Arsip Dinamis, ada Pak Samsudin. Karib disapa dengan Pak Otong. Selamat pagi Pak Otong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak Otong? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, terima kasih juga nih Pak Otong. Kemudian juga Pak Jaja sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa di sepanjang acara ini, saya mengundang Anda, silahkan Anda bisa ke nomor WhatsApp interaktifnya, atau Anda bisa SMS, bisa juga interaktif langsung 0231 482138. Saya langsung ke Pak Jaja nih. Pak Jaja, mengenai hari ulang tahun kemarin, ini beberapa waktu yang lalu lah ya, kalau tidak salah catatannya itu di tanggal 18 ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Nah ini Pak Jaja, rangkaian kegiatannya di hari ulang tahun Arsip Nasional itu apa sih rangkaian kegiatannya gitu Pak? Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon. Silakan Pak Jaja. Rangkaian kegiatan dari hari ulang tahun Arsip tahun ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tentu diawali dengan upacara Hari Arsip yang dilaksanakan di tingkat Kota Cirebon. Dan kami seluruh jajaran di bidang kearsipan dihadirkan di sana, menyampaikan beberapa informasi dalam bentuk ada pameran kearsipan. Oh, ada pamer itu tempatnya di mana Pak? Di Balai Kota. Oh, di Balai Kota, pameran ya, pameran kearsipan. Oke. Ya. Dihadiri oleh seluruh SKPD dan beberapa elemen yang terkait dengan kearsipan. Alhamdulillah saat itu bisa berjalan, dan rangkaian ini terus kami lakukan khususnya dalam rangka membuka wawasan kepada masyarakat agar sadar arsip. Oh, sadar arsip. Ya, sadar arsip. Emang kita selama ini belum sadar Pak ya? Ya, belum ada yang sadar, mereka yang sudah pernah mengalami satu peristiwa. Iya, sadar arsip jadinya ya. Gitu ya. Kemudian acara puncaknya apa gitu Pak Jaja? Acara puncaknya pada saat itu memang salah satu aktivitas yang perlu kita lakukan, yang sudah kita lakukan, terutama arsip-arsip pemerintahan daerah, kepala daerah. Yang terakhir, ini nanti ada beberapa tahapannya. Yang kemarin terakhir kita arsip, kita dokumen-dokumen yang perlu diarsipkan, yaitu pemerintahan pada zaman Pak Subardi. Ya, itu kemarin seluruh arsip-arsip yang ada, dokumen-dokumen yang ada, kita simpan nanti di lembaga kearsipan daerah. Sehingga satu ketika ada kepentingan dengan penelitian, ya, pengembangan atau pendidikan, itu akan diperlukan. Karena ini menjadi sejarah. Apalagi data ya, gitu Pak ya? Ya, data. Ini bagian dari sejarah ya, Kota Cirebon dalam bidang pemerintahan. Nah, nanti kemudian juga akan kita laksanakan ulang beberapa yang kepala daerah yang berikut ke sini. Jadi ini bagian dari program yang sudah kami lakukan dan kita canangkan setiap tahun. Alhamdulillah sudah terkumpul seluruh arsip-arsip yang ada yang berkaitan dengan pemerintahan, keberhasilan pemerintahan pada zamannya beliau untuk kita arsipkan. Kenapa nggak dari dulu saja gitu Pak? Maksudnya dari sebelum misalnya Pak Subardi wali kotanya gitu kan? Ya, sudah itu. Oh sudah. Ini tahapan terakhir ya pada saat ini yang akan diarsipkan. Mungkin nanti yang masa sekarang juga kita akan setelah berakhirnya era ini karena harus tersimpan arsip itu. Ketika ada sumbernya itu lebih baik begitu ya. Harus tersimpan. Ya. Oke, tahan dulu nih, harus tersimpannya. Saya ke Pak Otong nih sebagai Kasih Pengelolaan Arsip Dinamis ya. Pak Otong, emang tadi yang disebutkan oleh Pak Kadis ya, ini berkaitan dengan kesadaran ya untuk merapikan arsip, menyimpan arsip gitu ya. Nah, emang di kita masih rendah. Menurut Pak Otong bagaimana sih? Karena ini kan kita
hari ulang tahun Arsip Nasional ini yang ke-51 ya. Iya. Nah, ini catatan Pak Otong. Ini hari ulang tahun Arsip yang ke-51. Silakan. Jadi gini Mas, masalah arsip ini di masyarakat pasti kurang. Heeh. Dari kurang untuk kesadarannya, untuk mengamankan, menyimpan baik itu arsip pribadi, baik itu arsip punya lembaga. Kami dengan cara ini melakukan suatu ini langkah-langkah untuk masyarakat sadar arsip, mengadakan ini penduplikatan arsip masyarakat di masyarakat, mensekwenisasi di kelurahan-kelurahan bahwa arsip keluarga, arsip pribadi masyarakat ini sangat penting. Maka kami lakukan itu, mengadakan sampelnya kemarin itu kalau tidak salah di Kecamatan Kesambi di 5 kelurahan, mengadakan sekwenisasi arsip warga, rangkaian-rangkaian itu supaya masyarakat lebih menyentuh ke masyarakat bahwa itu pentinglah arsip lah, baik itu ke masyarakat itu arsip individu dulu, baik ke lahir, ke keluarga dan lain sebagainya kita scan, kita amankan di diskusi Kota Cirebon di antara itu. Itu ya di antaranya ya. Ya itu salah satu cara atau medium untuk menumbuhkan sadar tentang arsip gitu, Pak Otong. Salah satu cara di antara ini kita menyentuh dengan yang tadi Mas sampaikan, dengan Pak Kadis menyampaikan, mengadakan pameran arsip atau dikenalnya itu wisata arsip. Wisata arsip. Wisata arsip, pameran arsip itu kemarin mah karena launching pas berkaitan dengan ulang tahun arsip di Balai Kota, kita sebelumnya sudah ada wisata arsip ke sekolah-sekolah. Pameran arsip di SD, di SMP, di SMA sebelumnya. Oh, di sekota Cirebon gitu? Iya, itu jadi hanya beberapa bagian dulu, belum menyeluruh, beberapa SMP, SMA agar masyarakat sadar arsip. Dan apabila ada hari-hari besar, kita untuk menyentuh masyarakat, kita mengikutkan diri untuk mengadakan pameran atau sosialisasi arsip dan lain sebagainya. Oke, tahan dulu ya Pak Otong, saya kembali ke Pak Jaja nih. Pak Jaja, apa sih yang dimaksud dengan arsip itu gitu Pak? Ya. Arsip itu berupa informasi. Informasi yang terekam dalam media atau bentuk ya, yang sudah sebelumnya ada ya dalam bentuk peristiwa atau kegiatan ataupun bentuk-bentuk lain yang akan menjadi bahan informasi bagi kepentingan berikutnya. Itu yang disebut dengan arsip ya. Jadi rekaman ya, bentuk rekaman dalam berbagai format atau media. Nah, tadi yang disampaikan Pak Otong untuk keluarga ini, kita turun untuk mendigitalisasi arsip. Jadi dalam upaya penyelamatan dan perlindungan arsip, sebenarnya salah satu arsip keluarga. Jadi kita lakukan ini. Jadi itu bentuk kegiatan kami, masyarakat sadar arsip. Oh iya, nanti ketika sudah digitalisasi, kalau digitalisasi ini kan mudah dibawa ya, bisa dalam bentuk di HP gitu ya. Pada saat dia butuh di tempat lain, tidak perlu mencari-cari, nah itulah untuk kemudahan. Itu kita punya program digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip gitu ya. Ini di seluruh kelurahan atau keluarga tadi yang disebutkan dan Pak Otong itu? Kita baru bertahap ini. Itu pun banyak antusias masyarakat untuk mendigitalisasi arsip ke kami. Gitu. Sehingga ini mungkin ke depan seiring dengan program-program yang akan kita lakukan, mudah-mudahan bisa berlanjut ya untuk bisa kita lakukan. Oke ya, kembali saya ke Pak Otong. Pak Otong, kesadaran kita kan boleh dibilang, maaf ya, ini kan rendah ya, untuk menyimpan arsip, apalagi merapikan ya. Kadang kita juga, ini arsip bisa jadi pengingat loh Pak. Iya kan? Kadang juga kita tidak tahu, misalnya Pak Otong itu lahir tahun berapa, kadang kita kan nggak tahu, cuma kan bisa jadi penanda. Oh, ingatnya itu di pohon itu tuh, lihat aja itu udah umur berapa kan begitu kan? Nah, kesadaran yang masih rendah ini akibat apa sih gitu Pak Otong? Menurut Pak Otong jadi yang lama bergelut di dunia kearsipan ya? Kesadaran masyarakat ini akibat kurangnya informasi, ya dulu kan hanya sebatas pengingat yang tadi Mas Alvin sampaikan. Umpamanya Mas Alvin lahir, waktu itu ada gempa bumi atau gunung meletus, berarti tahun sekian, kesadaran itu. Itu juga sebetulnya mereka, si masyarakat itu udah menyentuh arsip, peristiwa itu. Cuma mereka tidak tahu bahwa peristiwa gempa itu umpamanya
dicatat di BMKG. Itu kan dia lihat memang arsip dari Iya. dari lisan ke lisan dari masyarakat itu. Jadi memang sekarang masyarakat dengan adanya teknologi bisa lebih cepat, bisa lebih agak menyadarkan. Oke, kita tidak gencar, tidak akan berhenti untuk woro-woro Baik. akan pentingnya arsip begitu, Mas. Pentingnya arsip, oke. Dan nanti akan saya tanyakan juga ke Pak Jaja nih. Mengapa sih kita perlu arsip gitu ya? Maksudnya apapun kegiatan kita harus diarsipkan gitu kan? Iya kan, harus diarsipkan, disimpan gitu. Dan kesadaran ini menyambung dari Pak Otong tadi, kesadaran kita masih rendah nih Pak Jaja. Mengapa? Tapi tahan dulu nih Pak Jaja dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda, silahkan Anda yang ingin bergabung, berinteraktif langsung, Anda bisa di 0231482138. Anda pun bisa memberikan interaktif Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, hari ulang tahun atau HUT Arsip Nasional yang ke-51. Sudah ada WhatsApp yang masuk, nanti akan saya baca. Pak Jaja, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya mengenai pentingnya arsip, kemudian juga mengapa kesadaran di kita masih rendah. Silakan. Ya. Arsip ini tadi merupakan sesuatu yang penting ya Pak ya. Kenapa arsip menjadikan sesuatu yang penting? Itu akan terasa ketika seseorang ataupun lembaga itu membutuhkan untuk satu peristiwa yang dianggap ini akan berhubungan dengan hukum misalnya. Nah, ketika arsip itu tidak ada, mungkin dia akan terkena kasus ini. Tetapi ketika ada arsip yang dibutuhkan itu ada, menjadi bukti, dan itu menjadi penolong gitu. Karena itu menunjukkan peristiwa yang lalu, dokumen-dokumen itu yang akan memberikan informasi yang akurat terhadap peristiwa yang lalu. Nah, bagi yang perorangan pribadi, itu kan arsip ini menjadi memori ya, menjadi kenangan. Gitu ya. Kenangan. Sehingga kalau ditanya tentang itu, dia akan bisa membuka lagi. Tapi kalau arsip tidak ada, gitu kan sulit juga untuk bisa diinikan. Kemudian untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan penelitian, itu kan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Ini menjadi bagian dari kenapa arsip menjadi penting. Jadi secara pendidikan, untuk penelitian, kemudian juga untuk hukum juga ini sangat dibutuhkan, dan ini akan menjadi memori bagi pembuktian sebuah peristiwa yang harus disampaikan. Itu ya. Itu pentingnya arsip. Gitu ya. Tentang tadi masyarakat kurang sadar ya tentang arsip, karena masyarakat pada saat itu belum merasa perlu arsip itu. Misalnya pada saat dia anaknya lahir, dia membuat kartu akte lahir. Nah, akte ini kalau dia simpan sembarangan, pada saat anak mau masuk sekolah baru dia cari-cari gitu. Ketika tidak ada baru sadar, wah ini arsip ini dibutuhkan ternyata. Nah, ini seperti hal-hal seperti itu disimpan di mana saja gitu. Padahal arsip itu harus dikelola dengan baik secara pribadi atau perorangan atau keluarga, maupun apalagi di lembaga. Karena menyangkut penyelenggaraan pemerintahan yang satu ketika akan dibutuhkan oleh pemerintahan yang berikutnya, atau kepentingan tadi untuk penelitian, untuk pendidikan, untuk hal-hal yang dibutuhkan pada saatnya nanti. Oke, dan kadang kita di birokrasi saja gitu Pak ya, kearsipan, maaf, kadang kita teledor ya, padahal ini kan penting sekali untuk kita untuk rawat gitu ya. Bahkan kalau kita perlu sebuah arsip, bahkan kita harus ke Jakarta, ke ibu kota, bahkan sampai ke luar negeri ya. Ini yang sangat ironi gitu, padahal itu dulunya ada di kita gitu ya. Nah, saat-saat ini saja kesadaran itu mulai tumbuh gitu Pak Jaja. Mengapa demikian Pak? Ya tadi bahwa
ketika orang membutuhkan itu baru sadar bahwa itu arsip penting bagi dia atau bagi lembaga itu. Karena tadi tuntutan itu karena ada kebutuhan tentang kepentingannya sesuatu, atau dalam hal ini arsip untuk kepentingan dirinya atau kepentingan umum gitu. Jadi kalau arsip tidak tersimpan dengan baik, ya terasa nanti. Jadi arsip itu ada jenisnya sebenarnya kan. Oh, jenis-jenis arsip itu. Ada arsip dinamis, ada statis. Kalau di pemerintahan seperti itu. Arsip dinamis itu yang ada di pencipta arsip, seperti SKPD gitu ya. Iya. Nanti nih saya ke Pak Otong nih, arsip dinamis nih. Ya, kan dinamis. Ada statis, ada dinamis pasti. Betul. Jadi, itulah jenis-jenis. Jadi tergantung jenisnya, bagaimana ini dibutuhkan nanti pada saatnya. Oke. Dan saya ke Pak Otong. Pak Otong, ini secara nasional tema Hari Ulang Tahun Arsip Nasional yang ke-51 ini apa sih secara nasional gitu? Kalau secara nasional, sesuai tema dari Arsip Nasional itu urut Arsip ke-51 nasional dengan sinergitas kearsipan menuju transformasi elektronik sebagai kolektif bangsa. Sebagai kolektif bangsa itu. Jadi makanya kami kemarin mengambil langkah diantara di pemerintah Kota Cirebon ini mengamankan arsip periode zamannya 2003 sampai 2013 Pak Barli sebagai wali kota, diantaranya langkah karena kolektif bangsa. Beliau sebagai pencipta arsip, sebagai tokoh muatan lokal di Cirebon, makanya kami amankan arsip-arsip beliau itu diantaranya. Nah, kalau tentang arsip dinamis itu apa gitu Pak? Arsip dinamis, arsip yang lagi berjalan atau aktif, lagi berjalan di perangkat daerah, baik itu di individu, karena selama kita berhadapan dengan kertas, maka kita lagi menciptakan arsip. Contoh, kayak macam di kelurahan, bikin kartu keluarga, bikin pengantar, itu arsip dinamis diantaranya. Oh, itu namanya arsip dinamis. Yang lagi berjalan. Kalau arsip statisnya gitu Pak? Sebelum kita mencapai ke arsip statis, arsip dinamis akan berubah menjadi arsip inaktif. Ciri-cirinya apabila dalam penggunaan kurang dari 10 kali, 1 tahun itu kurang dari 10 kali, makanya arsip tadi inaktif, baru nanti akan muncul arsip statis. Arsip statis, arsip yang mengandung nilai kesejarahan, baik sejarah nasional, sejarah lokal, atau yang tadi disampaikan kayak macam Pak Bardi, itu menjadi arsip statis karena dia sebagai tokoh, sebagai wali kota periode 2003-2018. Tidak harus lama arsip statis tuh, kayak macam kemarin almarhum Pak Ano baru dilantik, beliau udah pulang, otomatis arsipnya jadi statis karena dia udah tidak ada gitu. Gitu, itu ya. Oke. Dan sejauh mana Pak sosialisasi terutama ke masyarakat di Kota Cirebon nih, ke kecamatan, kelurahan gitu ya, yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini di 5 kecamatan ini sudah disosialisasikan Pak tentang arsip dinamis, arsip statis gitu Pak? Kami sosialisasi sangat intens, hampir setahun 3 kali. Baru kemarin kita mengadakan mengumpulkan perangkat daerah, semua kecamatan dan Perumda bahwa apa itu pentingnya arsip, apa itu arsip dinamis, sejauh mana dalam penciptaan penyusunan arsip ini, karena arsip dari masa diciptakan, pengelolaan sampai penyusutan, yang namanya pengelolaan arsip. Gitu ya. Oke. Dan nantinya sampai ke RT RW juga gitu Pak? Ya, itu RT RW yang tadi Pak Kadi sampaikan, kita mengadakan duplikatisasi arsip atau skenisasi arsip ke masyarakat, arsip warga. Dan arsip warga itu perlu diduplikatkan, diarsipkan, karena itu personal file, data pribadi. Tapi sifatnya tertutup untuk orang lain, hanya mereka sendiri yang bisa mengakses. Kalaupun umpamanya ada warga membutuhkan arsipnya si A, yang datangnya si B, harus rekomendasi pengetahuan dari RW dan orang tersebut. Nggak bisa langsung mengambil, sifatnya tertutup. Itu ya. Oke. Dan kembali saya ke Pak Jaja. Pak Jaja, ini kan kesadaran tumbuh kita ini belakangan ini ya. Padahal dari dulu kalau diarsipkan, rekaman-rekaman itu pasti banyak dan pasti ada itu ya. Nah, ini tumbuh saat ini, kemudian juga catatan-catatan juga kita akhirnya baru boleh dibilang ini kita baru sadar atau tersadarkan lah ya. Hal ini tentunya kan butuh kesadaran kolektif ya, terutama nih kalau di Kota Cirebon nih. Nah, Pak Jaja, itu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kadispusip ya, Kota Cirebon, terutama sosialisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, ini dalam waktu dekat kegiatan apa gitu? Akan sosialisasi apa lagi nih? Silakan Pak Jaja. Ya.
Eh, Kalau kegiatan di Dinas Perpustakaan Kearsipan itu kan sudah rutin ya dilaksanakan oleh para arsiparis kita Arsiparis. untuk menyelamatkan, mengamankan arsip-arsip yang tadi sampai arsip statis itu dan disimpan di dalam lemari yang tersimpan dengan baik. Nah, kaitan dengan arsip-arsip yang ada di keluarga tadi, kita kadang-kadang kan menyimpannya di mana saja, bahkan tidak punya tempat yang khusus. Iya. Di map di mana. Iya, Ketika mencari juga susah. Iya, kadang kehujanan ya. Iya. Iya. Jadi kalau seperti itu kan nanti bingung pada saat mencari ada di mana, nah, ada di tas A, tas B atau tas C gitu. Kalau itu harus punya sebenarnya lemari arsip ya atau dalam bentuk apapun yang orang mudah untuk mencarinya. Nah ini. Kemudian langkah-langkah yang insya Allah nanti kita lakukan itu di samping rutin tentu mengikuti program-program yang ada di Dispusip tadi dalam bentuk-bentuk pameran, kemudian kita melakukan pendampingan kearsipan ke setiap organisasi lembaga dan SKPD yang ada. Di samping dengan bentuk sosialisasi dalam bentuk pertemuan-pertemuan. Tapi yang tidak langsung seperti tadi, kita turun untuk mendata, mendigitalisasi arsip. Kemudian juga ya seperti ini juga bagian ya talk show ini mudah-mudahan ini bagian dari yang sangat dokumentasi positif ya bagi masyarakat yang dibutuhkan untuk lebih memahami ya tentang arsip. Oke, tahan dulu dan ada beberapa WhatsApp yang masuk nanti akan saya baca. Nanti bisa dijawab oleh Pak Jaja dan Pak Oton. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya masih mengundang Anda, silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Ada beberapa WhatsApp yang masuk nih Pak ya, saya baca ini diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Cirebon. Kami warga Cirebon ingin menanyakan pertama, ini sosialisasi ke tingkat kelurahan atau RT mengenai untuk sadar arsip apakah sudah dilakukan atau belum katanya. Kemudian untuk menyelamatkan arsip keluarga itu bagaimana katanya, itu yang pertama ya. Berikutnya, Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon, ini dari Jalan Kapten Samadikun ya, Kota Cirebon. Juga ini menanyakan tentang apakah ada beda tidak antara dokumentasi dengan arsip itu katanya. Terima kasih. Langsung dijawab saja Pak Jaja, itu tadi sosialisasi ke tingkat kelurahan atau RT untuk sadar arsip ini apakah sudah dilakukan, kemudian bagaimana cara menyelamatkan arsip keluarga. Silakan Pak. Ya. Terkait dengan sosialisasi ke tingkat RW ya RT, kita sudah mulai mengawali jadi sejak tahun 2021 Pak, dan kemarin karena pandemi ya sehingga mulai agak berkurang aktivitasnya ya, hampir 2 tahun malah. Dan ini menjadi program kami agar masyarakat tadi ujungnya adalah menyadari pentingnya arsip. Nah, bentuk-bentuk sosialisasi tadi bisa dengan langsung membuat kegiatan digitalisasi arsip atau duplikasi arsip yang disampaikan tadi Pak Otong. Ini adalah bentuk sosialisasi. Kemudian dari sisi tadi yang satunya adalah bagaimana menata arsip keluarga ya mungkin. Tentu seluruh peristiwa yang ada yang berkaitan dengan keluarga, mulai dari sejak menikah ya sampai punya anak, itu betul-betul harus tersimpan. Tadi berbagai bentuk dari arsip ini, ada yang berbentuk dokumen ya, surat menyurat dan sebagainya. Ada yang sifatnya arsip tadi. Kalau dokumen tadi masih bersifat dinamis yang hanya berlaku hanya beberapa saat, itu kan kepentingannya juga ada hanya saat itu ya, tidak berdampak kepada masa yang depan atau masa kini, masa depan. Itu dokumen namanya.
Ya, dokumen nanti sekaligus- akan menjadi arsip gitu ya. Iya, ini menjawab tadi ada pemirsa juga dari Iya. Kapten Samadikun menanyakan apa beda arsip dengan dokumen Ya, itu, Pak. ya. Silakan. Jadi kalau dokumen itu kan bentuknya ya, jenisnya berbentuk dokumen. Dokumen ada yang tertulis berarti kan ya. Nah, dokumen ini akan berjalan seiring dengan waktu. Sekali waktu dokumen ini ternyata dibutuhkan. Contoh dokumen Sewaktu-waktu dibutuhkan ya, gitu ya. itu dalam masa tertentu itu menjadi sebuah arsip yang dinamis. Tetapi pada saatnya menjadi arsip statis ketika arsip ini ada kepentingannya untuk yang akan datang ya. Secara umum akan datang. Karena 20 tahun kemudian ketika ini dibutuhkan misalnya tentang arsip-arsip yang tadi disimpan di keluarga akan menjadi sejarah bagi keluarga tersebut tentang peristiwa yang ada di keluarga tadi. Oleh karena itu perlu disimpan dalam dan terlindungi. Disimpan, dipelihara dan terlindungi. Jangan disimpan di tempat misalnya yang lembab gitu ya. Akhirnya rusak gitu. Rusak, betul. Sesungguhnya ada dengan cara fumigasi kalau di kami ya di LKD ini ada arsip yang perlu diamankan. Baik. Ini ada satu lagi nih dari pemirsa di Kedawung ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Untuk Pak Samsudin, apakah dokumentasi atau foto itu apa bedanya? Dan termasuk bukan foto itu bisa dijadikan sebagai arsip, bukti-bukti foto. Silakan, Pak Otong. Baik, sekarang dengan adanya aksi di Pilangsari Kedawung ini ya. Pilangsari Kedawung, selamat pagi. Arsip itu ada naskah-naskah dalam bentuk corak apapun dengan media sesuai teknologi. Ini kan yang tadi Pak Kali sampaikan apa yang nama arsip. Foto itu bagian dari arsip. Nah, foto itu bagian dari arsip apa? Saat itu peristiwa, kayak macam ada hajatan, kita ada pernikahan, ada foto. Oh, itu foto nikahnya mana? Oh, tahun 2021 berapa nikah. Gitu ya. Nah, itu adalah arsip juga sama itu sebagai rangkaian kegiatan. Ini sebagai rangkaian kegiatan. Kalau orang masyarakat tuh bahasa arsip masih kurang, dianggapnya dokumen gitu ya. Jadi arsip itu sebagian dari arsip karena ada arsip foto, arsip tekstual, arsip kartografi, arsip elektronik, arsip suara, arsip teknologi, arsip masalah arsip suara juga ada. Jadi jenis arsip itu banyak, termasuk arsip foto juga itu. Jadi ini kayak kemarin waktu ada yang menanyakan, Pak, ini yang gambar gambar Sunan Gunung Jati itu foto atau lukisan? Nah, itu menanyakan saat itu. Nah, maka itu mah ranah sejarawan, tapi kalau data di arsip itu sebagai ilustrasi gambaran orang itu. Untuk menyampaikan bahwa itu adalah arsip juga, arsip foto. Itu ya. Ini satu lagi nih Pak, WhatsApp yang terakhir yang saya baca. Selamat pagi Cirebon, ini dari pemirsa di Jalan Kapten Damsur ya, Kota Cirebon juga ini menanyakan berkaitan dengan pengarsipan ya. Bagaimana sih cara pengarsipan yang baik itu, karena saya pun akhirnya ingin mengarsipkan ya berbagai catatan-catatan dan juga foto dari kami nikah dulu hingga saat ini. Ini dari pemirsa di Jalan Kapten Damsur. Silakan Pak Otong. Baik, itu pengarsipan ini yang tadi saya sampaikan bahwa foto-foto saat nikah. Jadi nanti Bapak Ibu yang menyimpan foto berdasarkan kronologis disimpan berdasarkan jenis dulu. Oh, kita menyimpan arsip foto. Oh, kita menyimpan arsip tekstual. Nah, nanti disimpan diurutkan berdasarkan peristiwa. Umpamanya nikah ini tanggal 20 Mei 2020. Nah, itu tuh nanti memberkas arsip nikah ini dari masa persiapan surat permohonan ke nikah sampai bentuk surat nikah dan lain sebagainya, dan foto memberkas. Begitupun arsip keluarga, arsip diri sendiri berdasarkan tahun, berdasarkan peristiwa. Oh, akte lahir dulu disimpan, baru ijazah TK, SD, SMP berdasarkan tahun diurut nanti penyimpanannya itu. Oke, dan untuk memudahkan dalam pencarian dan saat dibutuhkan. Oke, Pak Jaja, apakah pengarsipan ini berkaitan dengan administrasi gitu? Oh iya, tentu saja. Karena itu diperlukan. Sebenarnya untuk sebuah persyaratan misalnya untuk masuk ke sekarang PPDB. Nah, itu kan arsip-arsipnya yang diberikan. Ijazahnya misalnya ya, kemudian kelahiran. Oh, itu berkaitan dengan administrasi, berkaitan erat sekali ya? Iya. Baik. Ini untuk memperlancar nanti. Baik. Oke, tahan dulu ya, Pak Jaja dan juga Pak Otong dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali.
usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, season yang terakhir ya. Saya masih membuka Anda, silakan Anda yang masih ingin bergabung, Anda bisa interaktif langsung atau interaktifnya melalui WhatsApp atau SMS. Ini ada satu WhatsApp yang masuk. Nah, ini dari pemirsa di Kompleks PDK ya, Kota Cirebon, tepatnya di Jalan Perjuangan belakang kampus. Yang Cirebon ya, menanyakan tentang clipping ya, clipping dari koran, dari majalah. Nah, kemudian korannya, majalahnya, apakah juga ini bisa disebut sebagai arsip? Silakan Pak Otong. Baik, makasih. Kalau clipping dengan koran atau majalah itu sifatnya karya cetak. Oh, karya Kalau cetak. karya cetak, kayak macam buku itu karya cetak. Kalau pengertian arsip ini tidak bisa ada dua. Jadi kalau satu itu arsip, kalau karya cetak Mas Alvin bisa punya, ini lain punya, itu karya cetak. Jadi informasinya bisa dinyatakan arsip, tapi fisiknya itu karena karya cetak sebagai pengingat aja, clipping, pokoknya peristiwa-peristiwa apa kayak macam kemarin. Jadi pengertian clipping ini kan dari koran, dari majalah, boleh disimpan informasinya aja, kayak kami menyimpan koran tahun 1925, koran Ciremai. 1925 Pak? 1925 di Pak Jajak ada di sana, koran Ciremai, Cirebon Tempo dulu. Nah itu bukan arsip, informasinya arsip. Tapi kalau ejaannya juga ejaan lama? Ejaannya ejaan lama. Informasinya arsip, tapi itunya karya cetak. Jadi bisa aja Mas Alvin punya, si A punya, si B punya. Karena dicetak lebih dari satu. Kalau arsip hanya satu. Kalau ada dua, satu ada yang palsu. Gitu perbedaannya. Jadi kayak satu rumpun, kayak ibaratnya kayak ayam dengan bebek, satu rumpun beda tempat tinggal. Iya. Itu ya. Oke. Itu ya. Kalau film itu bisa nggak dikatakan sebagai arsip, Pak? Ya, film termasuk tentunya di dalamnya ya, tergantung kontennya ya. Iya. Kontennya dan autentifikasinya, keasliannya tadi yang saya maksud Pak Otong. Kalau dokumen misalnya yang sederhana aja di rumah misalnya, contoh akte kelahiran, itu kan yang asli ya, otentik, bukan fotokopi. Kalau fotokopi bukan arsip, gitu. Maksudnya yang dilihat dari autentifikasinya. Autentifikasi ya. Termasuk kalau dokumen film, dokumen filmnya itu kan berbentuk, itu bentuknya ya, bentuk dari arsip ya. Cuman kalau dokumen itu menyangkut sejarah, hanya tadi yang disebut Pak Otong itu apa istilahnya? Peristiwa itu ya jadi itu bukan arsip ya, bukan arsip ya. Tergantung kontennya. Kalau kontennya itu peristiwa itu terjadi gitu ya, terjadi dan direkam dalam bentuk film, ya itu bisa aja arsip. Jadi dalam bentuk elektronik itu film, video, mikrofilm, bentuk video gitu ya, bisa juga tergantung. Jadi lihat dari nilai sejarahnya ya, nilai sejarahnya juga ya. Bisa juga berarti dikatakan bahwa film itu masuk dalam arsip itu ya. Karena bagian arsip itu bagian dari tekstual, foto, film, kartografi, itu termasuk itu. Tapi tergantung yang Pak disampaikan benar bahwa itu peristiwanya apa yang sangat diambil itu. Oke. Dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya, ini kan masuk dalam dunia literasi nih Pak. Iya kan? Dunia literasi nih. Nah, hingga saat ini nih ke Pak Jaja ya, terutama nih tentang perpustakaan, kemudian juga kearsipan di kota. Ini kan udah dari pandemi ke endemi nih Pak. Nah, saat ini bagaimana Pak untuk berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, atau disebutnya biasanya perpustakaan 400 lah gitu. Gimana Pak saat ini Pak? Masyarakat. Kami sudah mulai membuka secara terbuka, kembali lagi ke sebelumnya mungkin dengan prokes ya. Kita masih sudah tetap buka, ya prokes tetap, karena itu kan kita masih pada level 1 ya, menurut informasinya. Jadi silakan masyarakat yang ingin berkunjung, ada kepentingan untuk pendidikan, untuk penelitian, kami terbuka. Jadi sudah mulai dibuka secara luas lagi Pak. Dan baik di kearsipan tentu kita memberikan pelayanan juga bagi arsip-arsip yang memang dibutuhkan sesuai dengan
tingkat ke apakah itu boleh dibuka atau tidak gitu kan. Informasi tertutup Jadi, atau bukan, ya? jadi ada arsip tertutup, ada yang terbuka. Kenapa gitu, Pak? Nah, ini kan untuk menjaga apa namanya? Arsip itu harus selamat dari Iya. hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan tertentu yang bisa juga mengganggu. Jadi kalau mau mengcopy, fotokopi apa ini harus izin dulu ya? Ya, sesuai tadi harus izin yang bersangkutan, kemudian ada aturan-aturan yang harus diikuti gitu ketika meminjam arsip. Beda dengan meminjam buku ya, arsip-arsip terkait naskah kuno misalnya yang sudah bisa dipublikasikan itu bisa difotokopi, bisa dibutuhkan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Pendidikan gitu ya. Silakan. Jadi yang penting mengikuti ketentuan yang menjadi pakem dari sebuah proses peminjaman arsip ataupun buku yang ada. Oke ya, Pak Otong, hal-hal yang tadi disebutkan oleh Pak Jaja ya, kan harus ada aturan juga ya mengenai ketika kita akan meminjam arsip atau bagaimana gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di kota banyaknya diburu ya oleh yang berkunjung ke perpustakaan 400 itu arsip tentang apa gitu biasanya? Jadi itu kan ada arsip individu pribadi seseorangnya, arsip pemerintah kota yang kita banyak ini. Kita ada aturan untuk peminjaman arsip atau sebagai SOP, ada peraturan wali kota nomor 30 tahun 2017, sistem keamanan akses arsip dinamis. Jadi tidak semua orang itu bisa ngelihat arsip. Tergantung apa arsip siapa, miliknya siapa. Tadi saya sampaikan ini kayak macam arsip, umpamanya punya PUPR. Ada orang mau minta foto arsip IMB dan lain sebagainya. Ya kita izin PUPR dulu. Nanti yang berhak mengeluarkannya, ini arsipnya kira-kira lagi rame nggak, mengandung kerusuhan nggak? Harus izin minimal kepala seksi, arsip paris, kepala seksi, naik ke atas sampai kabid, sampai kadis. Kalau sekiranya mengandung yang kurang bikin rame, ya izin Pasekda. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Rahasia, sangat rahasia, sama terbatas dan biasa itu. Tapi kalau melihat-lihat saja sih boleh gitu, Pak? Melihat justru kalau tergantung yang melihatnya siapa itu. Kan tadi sampaikan mereka bisa mencuri informasinya, bukan fisik arsipnya. Memoto mungkin ya nggak boleh ya? Sekarang teknologi kan dengan HP, dengan tangan, dengan jam itu bisa moto. Nanti gitu informasi itu bisa tercecer, jadi tidak sembarang ini ada aturannya. Itu diantaranya nggak bisa hanya sebatas lihat, saya mau lihat nggak bisa. Itu barangkali nanti dia foto pakai jam atau gimana, pakai cincin ada foto. Nah, informasi bisa kecuri informasi. Tapi banyaknya yang dicari, maksudnya yang pelajar ingin tahu, mahasiswa ingin tahu, itu tentang arsip apa gitu, Pak? Ya, contoh sejarah. Ya, sejarah Cirebon pembangunan. Kalau pelajar kayak calon-calon dewan, bahwa saya benar enggak pernah di sekolah di SMA A, B, kita ada buku induk siswa kopian. Bahwa Mas Alvin alumni SMA 1 tahun sekian. Iya, ada itu karena kopian dari SMA waktu ada peralihan alih kelola dari kota Cirebon ke provinsi, kita buku induk siswa kita scan. Nah itu arsip pelajar itu banyak gitu diantaranya. Banyak yang mencari itu. Oke. Selain arsip sejarah, arsip apa lagi gitu Pak Jaja? Arsip ya arsip penyelenggaraan pemerintahan ya, termasuk di dalam juga ada mungkin sejarah pemerintahan ya. Kemudian karena arsip ini menjadi bagian memori ya berarti kan mengandung sejarah. Itu. Jadi semua arsip itu sebenarnya ada peristiwa yang masa lalu gitu. Baik. Yang penting ada kepentingan untuk masa kini dan ke depan. Itu yang lebih bermanfaat lah untuk kemaslahatan. Baik. Dan sayang sekali nih Pak Jaja, Pak Otong, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan. Tentu dengan tema yang berbeda. Ya Pak Jaja, closing statement. Pesannya untuk pemirsa di rumah apa nih? Singkat saja, silakan Pak. Saya tentu menghimbau, mengajak seluruh masyarakat, baik pribadi, keluarga, atau lembaga, mari kita arsipkan dokumen-dokumen dalam bentuk apapun untuk kepentingan masa depan. Dan itu menyatakan bahwa kita sudah sadar arsip. Dan arsip akan dibutuhkan, diperlukan, menentukan sebuah persoalan, dan akan menjadi penolong bagi kita. Oleh karena itu, tema dari kemarin kami mengadakan sebuah sosialisasi, arsip selamat, kuat negara gitu. Itu ya, baik. Oke.
Pak Otong, silakan closing statement. Baik, terima Pesannya, Pak. kasih untuk masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Apabila memiliki arsip, agar mohon disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kota Cirebon, karena pentingnya informasi ini. Siapa menguasai arsip itu akan menguasai dunia, itu slogannya itu. Bahkan slogan dari beberapa tokoh ini kayak macam dari India, arsip kuat, negara kuat, itu diantaranya. Itu aja diantaranya. Silakan masyarakat yang punya arsip akan berkonfirmasi dengan LKD. Oh, baik, oke, terima kasih nih Pak Jaja, Pak Otong sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraktif langsung lewat WhatsApp ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.